Hai, Laya. kita balik lagi dengan hayalan-hayalan kita yang Apa tuh? nggak tahu kenapa gue lagi seneng banget sekarang itu dengan musik-musik R&B and soul gitu kan. Sebentar. Masa tua kan? Jeruk. Jadi gini, satu momen gue tuh lagi buat playlist musik untuk diri sendiri, terus kepikiran kan lucu juga nih kalau semuanya itu genrenya itu adalah R&B and soul kayak gitu loh. Jadi Dan dia pengennya kan ada kafenya, ada jeruk yang kayak gini. iya, Kita lakukan gini terus nih. udah gitu langsung kepikiran. Kan sekarang ini kan orang bikin klub macam-macam, ada yang minuman beralkohol lah, ada yang tidak, ada coffee shop segala macam kayak gitu-gitu kan. Gue tuh kepikiran lucu kali ya kalau misalnya gue bikin klub dengan musik-musik seperti ini, tapi auranya itu kan sebenarnya aura-aura klub malam gitu kan. Kayak namanya juga R&B and soul kayak gitu-gitu, musik-musik black music gitu kan. Tapi dengan nuansa-nuansa yang lebih manusiawi di usia-usia senja. Tapi bayarnya mahal loh, Mas. Maksudnya? Pajak lagu-lagu itu kan? Nggak masalah, kita nggak usah mikir itu dulu. Kita mikir konsepnya. Jadi mikirnya itu suasana itu kayak gini. Jadi kalau biasa kan orang jual alkohol segala macam. No, kita ini minum sehat. Jadi minumannya bisa kita ketemu dengan musik-musik itu, terus kita halo kayak gini-gini. Cobain deh. Ini enak banget loh. Ini air jahenya enak banget loh. Terus yang jawab, yang satu ngomong, ini juga enak banget. Sumpah ini anget banget. Ini lemon dikasih madu terus dikasih raspberry dikit kayak gitu. Oh seger banget lo harus coba deh kayak gitu. Gitu. Oh iya. Terus camilan-camilannya ya kayak gini, ada buah, ada apa. Terus orang tuh ya dancing, joget-joget, tapi dengan minuman-minuman hangat semuanya. Terus nama klubnya The Hottest. Oke. Sepertinya mendekati itu tuh nggak usah The Hottest Cafe, tapi ke ini ya, Panti Yompo ya. Panti Yompo, di lingkungan Panti Yompo dengan musik itu. Jadi gue pernah di satu acara lingkungan gue gereja. Terus gue bikin di cup-cup kecil minuman ini. Ya, terus gue sodorin ke orang yang setelah acara kayak gitu. Jadi ada air mineral sama minuman ini yang sebagai minuman hangat. Karena memang cuaca lagi dingin di Bali waktu itu. Terus mereka yang ini apa? Ini enak banget, ini seger banget. Terus gue yang mereka juga suka ternyata kayak gitu. Aku juga suka. Itu tadi yang gue minum, gue icip itu kan. Iya, gue suka. Tapi lebih suka yang dingin. Itu hangat. Iya. Karena kan memang tidak semua orang itu menyukai alkohol kalau di Bali kan. Karena kita kalau di klub aja kita pasti orange juice. Iya. Cuma nggak tahu kenapa pas lagi minum itu gue tuh nggak sengaja kapan hari juga kan nge-scroll TikTok. Muncullah salah satu kontennya Agatha Suci. Nah, dia tuh lagi nyanyi-nyanyi dengan jenis genre musik yang sama. Itu yang gue bilang, ngeri loh algoritma itu. Apa yang kita lakuin, kayak handphone kita tuh tahu loh. Begitu kita buka apa gitu langsung dimunculin hal-hal yang sama, yang mendekati gitu. Kan kayak ngeri ya, kayak dia bisa baca pikiran kita gitu kan. Iya, itulah si kontennya si Agatha Suci ini, dia lagi di rumahnya dia atau di mana nggak ngerti gue, sambil dia dengar musik kayak gitu. Tapi kalau gue dengan minuman hangat, dia dengan wine kayak gitu-gitu. Migrasi dari orange juice di klub menuju minuman hangat tuh agak cepet loh, Mas. Migrasi Anda itu dari orange juice ke minuman hangat ini agak cepat ya. Aku tidak menyangka bahwa kita memasuki di area Anda ingin meminum minuman hangat itu. Kalau lo disuruh pilih minuman dingin, minuman hangat, gue lebih suka minuman hangat untuk belakangan ini. Kalau lo? Dingin tetap. Oh, lo masih yang dingin? Gue lebih suka minuman hangat. Jadi kalau misalnya, apalagi kecuali memang cuaca panas banget ya. Tapi kalau misalnya cuaca lagi di Bali lagi dingin nih, gue memilih minuman hangat. Atau kalaupun air mineral yang normal temperature. Temperaturnya normal, jadi nggak perlu masukin kulkas. Aku masih dingin juaranya, Mas. Walaupun batuk, walaupun pilek kemarin. Mungkin perasaan dan hati dan keadaan mungkin lagi panas untuk saya.
Jadi saya butuh yang mendinginkan. Berbalik dengan Anda dengan situasi in this ekonomi ya, mungkin Anda baik-baik saja, maka minuman hangat untuk Anda. Justru minuman hangat itu katanya membuat emosi-emosi kita yang lagi tidak bagus, itu tuh sebenarnya dibuat netral. Netral itu ketika ATM saya penuh, Mas. Itu netral dengan sendirinya. Dengan air atau tanpa air. Dengan dingin atau hangat. Ini berdasarkan buku yang gue baca. Jangan dibaca lagi buku itu. Apa bukunya ya waktu gue baca? Gak usah dibaca lagi. Sebentar, kok gue lupa judulnya. Apa itu? Itu related dengan Anda, tidak related dengan saya, Mas. Jadi itu di buku itu, aduh apa itu judulnya? Kok gue nggak bisa baca lagi dari sini. Kecil banget. Jadi di buku itu dia bilang gini, kalau misalnya kita tuh lagi merasa kurang nyaman segala macam, coba bikin suasana tempat kita hidup itu, terserah mau kamar tidur kayak atau rumah atau apapun itu, dibikin nyaman. Misalnya, dia bikinnya judul bukunya itu Hygge. Akhirnya gue ingat Hygge ini kayak ala-ala orang Skandinavian gitu. Jadi mereka itu bikin, tapi kan memang mereka daerahnya daerah dingin ya, Bo. Jadi itu mereka bikin untuk membuat mereka itu nyaman itu mereka dengan mematikan lampu yang super terang, mereka ganti dengan lilin-lilin kayak gitu-gitu. Terus udah gitu mereka bikin minuman hangat, mereka duduk di sofa pakai selimut kayak gitu-gitu. Atau mereka pakai kaos kaki sambil menikmati minuman hangat, dan itu kata mereka itu bisa mengembalikan mood yang kurang bagus. Itu betul. Tidak pernah salah. Lalu? Tapi sayang sekali, saya yakin netizen dan saya tidak relate dengan hal itu. Selama ekonomi kita di ATM ujrak-ujruk, roller coaster, mau air panas, air dingin, lampu terang, lampu redup, lampu bagaimana, nggak ngaruh. Emang sih. Ya itu juga gue harus akui itu. Nggak ngaruh, Mas. Ya, bener. Pokoknya lu tuh akan ayam gitu tuh, lu ngerasa bahwa di pikiran lo kebutuhan hidup lo bulan ini aman. Nah udah itu deh. Kebutuhan hidup lo aman. Nah lu terserah deh. Lu minum hangat. Tapi jangan salah. Kalau sudah sampai di posisi itu, baru lo akan muncul satu statement lagi bahwa uang bukan segalanya. Sampai mau kesentek kan? Tuh, karena banyak kasus orang yang dia tidak berkekurangan, dia kaya apa segala macam, tapi dia tetap merasa tidak bahagia. Jadi sebenarnya perasaan tidak bahagia itu bisa kena ke siapa aja kok. Iya betul. In this economy yang kena banyak. Ya memang banyak, semuanya. Hampir semuanya ya, bukan dibilang dikit. Banyak sih kalau kita baca berita. Nggak usah baca berita deh, kita juga nggak. Karena tim gue aja itu anxious. Begitu apa Bu katanya Bu Pertamax harganya naik segini guna-guna. Sebagian orang merasa kenaikan itu adalah hal yang masih bisa dia tolerir dengan gajinya. Iya. Tapi untuk staff yang entering level itu berasa banget. Itu berasa banget. Isi bensin motor biasa cuma 20.000 kan udah penuh lah ya. Sekarang 30. Nggak usah masang wajah sok-sokan sedih. 30. Lu berharap gue ngomong apa? Ya maksudnya lo nggak ngalamin itu, lo nggak isi bensin. Pakai ludah gue, sampai sini. Dan gila, gue pakai bensin. Itu kayak gitu. Salah. Jadi semua orang lagi ngalamin. Makanya gue bilang, gue cuma pengen siapa tahu dengan hayalan-hayalan itu bisa membahagiakan. Karena kadang-kadang gini, di saat kita nggak bisa ngapa-ngapain, hayalan-hayalan ini yang bisa membuat kita tuh lebih happy. Namanya ini dari gue ya.
Ini makan jeruknya udah durasi berapa menit? Ini dari gue. Kalau gue udah di dalam posisi yang dimana gue tahu nih keuangan bulan depan gue nggak bagus misalnya, ini itu nggak bagus. Lu tuh cuma tinggal create in your mind kalau that will be okay, that will be fine, pasti akan ada jalan, it's okay. Besok bulan depan gue udah kantornya gue bayangin, temen gue di pekerjaan gue bayangin, itu tuh membantu perasaan lo yang lagi rungsing. Iya, memang. Tapi kalau lo tidak menerapkan visioner atau tidak menerapkan apa sih yang kata-katanya orang afirmasi zaman sekarang itu lo akan stuck aja di posisi itu. Betul. Karena sebenarnya yang bisa mengolah alih perasaan lo itu adalah lo sendiri. Iya, pikiran kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain mau ngarahin kayak gimana, mau pakai bantuan profesional pun kalau memang kita sendiri juga nggak bisa membantu diri kita, nggak akan bisa sih kayak gitu. Ini beneran manis loh. Enak kan? Ya disyukurin aja. Di saat susah kita masih bisa makan jeruk. Jerukmu ini. Bayangkan dengan air jahe hangat sambil makan jeruk. Oh itu kayak kita tuh kayak nyaman banget hidupnya kayak gitu. Enggak saja. Saya ini podcast kali ini bertolak belakang. Ya karena apa yang dia suka temulawak. Apa itu saya nggak suka. Itu minuman-minuman dia semuanya. In Indonesia itu namanya temulawak. And then dia belilah minuman ini di luar negeri jauh-jauh. Dikasihlah ke gue. Apa ya ini? Gue pernah minum minuman ini. Apa ya? Gue minum lagi gitu. Hampir habis baru gue ketahuan. Astaga, ini temulawak.